awal ya. Nah ini berhubung saya itu kemarin harddisknya ke format, waduh, sampai hilang semua datanya. Nah ini saya masih menggunakan belum sempat membuat ini ya PowerPoint-nya. Jadi saya masih buat langsung menuju ke job sheet-nya dulu. Nah, share. Apa yang terlihat teman-teman? Di share screen saya apa yang terlihat? Desktop, Pak. Desktop, Pak. Habis install ulang ya, Pak. Oh iya, saking ngantuknya pengen format flash disk malah yang ke format hard disknya. Wais. Ini dia. Laptop baru, Pak. Laptop baru, Pak. Mau tarik cover toh teman-teman, lu nggak iso. Di recover cuma hilang, tetap nggak bisa. Kalau masukin ke itu bisa sih, tapi nanti mahal banget untuk backupan berapa tera, berapa giga gitu, berapa juta gitu. Mahal. Oke ya. Ini kita mengenal dulu teman-teman. Kita kalau tadi belum pernah mengukur resistor, berarti kita tuh mengenal dulu mengenai apa sih resistor itu dan bagaimana kita mengukurnya. Mengukurnya ya gampang sih, tinggal ditempel dihubungkan gitu udah bisa keukur kalau menggunakan multimeter. Nah, ini nanti capaian pembelajaran bisa dibaca sendiri ya. Intinya teman-teman jadi gini, memang sekarang itu teknologi itu membuat kita membuat kita tuh mudah ya. Sekarang bahkan ada ini namanya di Android, teman-teman mau cari di mana ya, di Google Play Store gitu, pasti ada kok cara cara menghitung resistor gitu. Nanti dimasukkan gelang-gelangnya gitu ya, dimasukkan gelang-gelangnya, warnanya apa, nanti keluarlah itu. Tapi kalau teman-teman pengen berinovasi, coba lihat teman-teman, ada itu buat misalnya buat aplikasi resistor, nanti foto set gitu, nanti foto, ternyata langsung keluar nilainya. Jadi dari foto itu dikonvert menjadi nilai resistornya. Tapi itu kan inovasinya teman-teman kan di sistemnya itu. Nah itu memang membuat kita mudah teman-teman, tapi kita kadang itu menjadi tidak lebih pintar, gitu ya. Teknologi itu kadang membuat kita mudah, tapi kita tidak lebih pintar. Nah, dari itu kita sebagai orang kembali lagi tak singgung, kita sebagai orang teknik elektronika harus mampu menghitung atau mengerti. Jadi dari dasar-dasar yang komponen elektronika itu seperti apa gitu ya. Jadi kita nanti bisa mengukur secara manual bagaimana sih kita mengukur resistor itu ya. Kemudian itu teori singkatnya gini teman-teman. Nah teman-teman kalau paham atau kalau beli suatu resistor itu ditanyain mesti sama yang penjualnya mau berapa watt gitu ya. Mau berapa watt. Nah watt itu kan nanti hubungannya dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R gitu ya, V kuadrat per R. Jadi dia itu hubungannya dengan tegangan, daya, arus, dan resistor. Itu yang dihubungkan dalam suatu resistor itu hubungannya ada daya, arus, dan hambatan. Satu lagi dengan voltase sebenarnya kan. Nah, tapi kalau voltase itu tidak ngaruh sih resistor itu. Ya. Karena dalam suatu rangkaian itu yang dihubungkan itu kenapa I-nya bukan V-nya? Karena kalau I-nya semakin besar R-nya, I-nya pasti semakin kecil. Jadi yang di kita itu dengan resistor itu kita membatasi arus ya, bukan membatasi tegangan. Gitu. Tapi memang dengan adanya dengan voltase itu memang
tegangan itu akan berubah juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini kita tarik ya, V sama dengan I kuadrat per R sama dengan V kuadrat per R. Tuh. Masih ingat ya ini ya? Masih ingat ya rumus ini ya? Masih ingat nggak? Masih ingat? Agak lupa. Agak lupa ya. Ini loh yang buat itu dan daya ya. Buat itu W itu daya. Daya itu sebenarnya P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi arus di kuadratnya dikalikan R atau V kuadrat per R. Ya. Kenapa V kuadrat per R? Karena memang ya kita paham ya. Misalnya gini. Kalau R itu ini ya. Ini seluk beluknya. Kalau R itu apa teman-teman rumusnya? Kalau rumus dasarnya sebelum ke ini, sebelum ke tegangan. Tegangan bagi arus. Nah, tegangan bagi arusnya. Nah ya udah. Ini kan eh, sebenarnya itu kan ini dikalikan ini. Nah, tapi kan ini kuadrat sebenarnya. Kalau tegangan itu kan ini kuadrat gitu. Jadi ini sebenarnya kan gini kan. Ini R sama dengan ini ya. Kalau dari ini akar W bagi R-nya. Kalau V kuadrat berapa? V kuadrat per R. Gitu. Nah, R-nya kalau R-nya ini kan akar kuadrat per R, tapi kalau yang ini berarti V, ini kan ini ya teman. Ini ya, ini arus maksimum. Ini arus maksimum kalau enggak V-nya itu ini. Ini kan sama kan ya? 0, ini ya. Apa kui? V kuadrat per R berarti kalau kita tarik lagi apa ini? I-nya itu adalah akar W per R. Benar ya? Kan dibagi ya? R-nya, I-nya ini loh, di kuadrat. Berarti V-nya berapa? V-nya, kalau V kuadrat per R. Dan gini yang dikalikan ke sana. Kemudian IW, V kuadratnya berarti akar ya. Akar W kali R. Itu ketemu voltase maksimumnya. Itu. Ini kan akar square. Kalau bahasa codingnya ini gitu. Square W bagi ini. Square W per R. Kalau voltasenya square kali R. Ya udah, ini maksimum dalam suatu resistor itu, ini maksimum dalam resistor itu. Tapi biasanya kalau dalam suatu resistor itu akan mempengaruhi oleh arusnya, gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya lupa, ya ini kita kembali lagi di sini. Nah, kita bisa cek di sini ya. Ini V per I itu juga ya V per I itu jadi ini, jadi V kali I ya, V kali I atau V per I ya, untuk menjadi ini ya, buat hitungannya itu. Ini hubungannya kayak gitu. Jadi buat itu adalah I kuadrat R atau V kuadrat R. Iya benar. Berarti V kuadrat kalikan I kuadrat. Itu rumusnya buat hubungannya V kali I. Tuh.
Nah, karena teman-teman kan mestinya selalu ya udah yang udah saya singgung tadi ya. Kalau kita membeli suatu rangkaian apa membeli resistor terus ditanyain mau berapa watt gitu kan. Kalau yang kita gunakan selalu yaitu wattnya itu kisaran yang sering ya 1/4 watt atau setengah watt karena kita kan berhubungan dengan ini yang lebih kecil arus lemah gitu. Kita kan bermainnya di arus lemah. Jadi sering-seringnya yang kita gunakan itu yang setengah watt sama 1/4 watt. Nah, itu teori singkatnya terkait dengan resistor itu seperti apa hubungannya dengan watt. Nanti kalau misalnya teman-teman ngitung watt dan hubungannya dengan I sama R sama V ya ini. Itu. Nah, teman-teman pernah lihat ini nggak? Resistor yang segede ini nggak? Ini kan 5 watt atau 10 watt ya. Warnanya tuh putih, gede banget. Oh, ini kan cuma setengah watt nih. Nah, 5 watt ini kan 10 kali lipat dari ini ya. Bentuknya tuh gede banget. Nah, kalau misalnya teman-teman cari seperti ini, itu biasanya ada toleransinya. Nah, J itu berapa toleransinya? Kalau ini bukan masalah yang warna-warna itu, bukan emas, perak, atau apa ya kemarin, yang tidak berwarna gitu ya. Kalau emas tuh 5%, perak 10%, masih ingat nggak? Nah, kalau yang ini, yang menurut alfanumerik, menurut BS 1852, ya, itu ini toleransinya itu dalam bentuk ini alfanumerik ya, alfanumerik sih ini F, G, J, K, M. Nah, tapi kalau misalnya ini sampai ada yang 20%. Ya, kalau toleransi 20% ini yang terlalu besar banget ya nilainya. Tuh. Pernah nggak beli kayak gini teman-teman? Atau pernah menemui resistor segede ini nggak? Ini gede banget loh. Pernah, Pak. Nah ya, yang di sini gimana Mas? Alfanumeriknya berapa? Ini 5 watt jelas. Ini 5 ohm. 5 ohm ya sebenarnya. 5 watt, 5 ohm. Ini J-nya berarti 5%. Ya. Tuh, punya Mas Bintang tuh. Apa itu berapa tuh Mas? 0,33. 0,3. Iya. 30. Iya, 0,3. 33 ohm. 0,33 ohm. 0,33 ohm. Iya, buat naikin 0,33 ohm. Kecil ya, banget ya? Cuma buat naikin watt, Pak. Oh. Berapa watt itu? 5 watt. 5 watt. Anunya berapa alfanumeriknya? Bentuk F, G, J, K. Oke ya. Nah, teman-teman kayak gitu cara bacanya ini yang alfanumerik ya. Apa tadi? Nah, di sini ada tulisannya ini teman-teman. Misalnya kita bisa gini nih kalau baca nilai resistansi ya. R47 itu kan artinya 0,47 ohm. Ya, R47 itu 0,47 ohm. 1 R0 itu 1. Jadi yang di R ini kan dia itu komanya sebenarnya. R-nya itu komanya. Kalau yang menurut kode BS lo ya. Terus 56 tuh R, 56R ya kan. R itu kan 56. Jadi kalau misalnya ini R itu adalah komanya. Kalau R47 berarti 0,47 gitu. Nah, 1 R0 ya 1,0 sebenarnya, 1,0 ohm. Tuh. R di sini nggak ada ya teman-teman ya. Ini R di sini bukan toleransi, tapi R di sini adalah resistance. Tuh. Misalnya ini 68R. Tak tutupi. Tak tutupi wis. Warna ini jangan diapalin dulu. Kalau ini teman-teman 5R6G itu berarti spesifikasinya apa? 5R6G. 5,6 ohm. Terus? 10%. Oke, itu 5,6 ohm dengan toleransi 10 G ya. G berapa? G itu 2 Mas. 2%.
Salah, Pak. 2%. Nah, 5R6 itu 5,6 dengan toleransi 2%. Ini ya, ini kurang persen. Nah, jadi gini teman-teman. Kan ada 2% tuh. 2% dari 5,6 berapa? 0,12. 0,12 ya. 5,6 ya benar ya. 0,12. 0,12 ya. 112 ya. 0,112. Oh iya, ding, Pak. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman ini kan plus minus 2% ya. Jadi dia itu bisa jadi maksimalnya itu adalah 5,6 plus 0,0112. Ini maksnya. Nilai maksnya ya. Dan nilai minnya paling minimal itu adalah 5,6 kurangi 0,112. Nah, itu. Ini ohm. Itu maksudnya dari toleransi itu kayak gitu. Jadi kalau toleransi semakin kecil ya, toleransi semakin kecil semakin bagus dianya. Dia stabil nilainya. Oke. Nah, pelan-pelan aja ya. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya teman-teman yang tadi yang belum pernah melihat resistor gitu ya. Sampai sini? Oke ya? Oke. Nah, ini cuma contohnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa baca di sini. Misalnya 1000 ohm 1 watt gitu ya. Jadi 1000 ohm dengan kemampuan mendisipasikan daya sebesar 1 watt. Jadi dia memang dia bisa mengakomodasi dayanya sampai 1 watt. Gitu. Kalau lebih dari itu dia nggak bisa. Biasanya saya pernah maksakan itu memang meletus sih. Memang sampai yang isolatornya, yang kayunya itu atau yang ini memang dia sampai ya nggak kuat ya, gosong gitu. Kalau lebih dari itu. Misalnya 470R berarti kan 470 ohm dengan J-nya berapa? 5% gitu. Nah ini kan ya, berarti nilai itu adalah antara 44 ini minimalnya, ya minimalnya, ini maksimalnya. Nah 5% dari ini ya teman-teman maksudnya dalam artian 5% dari 470 itu. Oke, sebelum lanjut saya. Nah kalau misalnya ada teman-teman ini ya, 22 kali 5, ya, maksudnya ini gini, 22,5 dikalikan 1000. Ujungnya gitu. 22 kali 5 ya. Harusnya gitu. Oh ini 5 ini. Sorry. 5 sana. Kalau misalnya 22 kali 5 gitu teman-teman, itu 22,5 dikalikan 1000. Intinya kayak teman-teman itu ya, kalau beli makanan itu loh, 3K. Wah, 3K. 5K. Harga es teh 5K. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum lanjut. Nggak ada? Belum, Mbak. Belum ya? Siap. Nanti soalnya gini, teman-teman kan saya yakin tidak hanya dari lulusan IPA ya. Saya yakin tidak ada yang lulusan dari MSMK tapi bukan yang elektronika gitu ya. Jadi nanti mohon saya dikasih tahu kalau misalnya belum paham ya. Oke, ini kode warna. Kode warna teman-teman. Kode serinya E6, E12, dan E24. Itu masalah nanti ya. Nah, kalau teman-teman dasarnya, teman-teman ada yang bisa nggak menerangkan bagaimana kita menghitung melalui warna yang ada, gelang warna yang ada. Ada yang mau menjelaskan dulu nggak? Kalau misalnya ingat warnanya apa aja di gelang itu? Mas Bintang, Mas Bintang mau membantu saya untuk menerangkan nggak Mas Bintang? Siapa? Oke, Mas Bintang. Misal,
Misalnya jenengan mau mengukur dengan warna gelang apa aja gitu. Contoh warna gitu, Pak. Contoh resistor. Contoh warna. Misal resistor 4K7 atau 4700 itu berarti gelangnya warnanya 4 itu warnanya kuning, 7 itu ungu, dan dia kan dikalinya 200, dikalinya ya benar 200 itu berarti merah pengalinya. Jadi kalau 4 gelang warna itu, yang pertama itu satuan, yang paling depan warna kedua itu juga satuan, istilahnya kayak jut puluhan terus satuan gitu. Terus yang ketiga itu pengali, terus yang keempat itu toleransinya. Oke. Ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Bintang. Nah, teman-teman, itu salah satu cara menghitung ya. Jadi intinya teman-teman nanti harus nih. Biasanya saya contohkan satu dulu. Satu resistor itu memiliki 4 gelang. Satu resistor itu memiliki 4 gelang. Tapi ada juga yang 5 gelang. Gitu kan? Ada juga yang 5 gelang. Tapi biasanya yang kita akan temui adalah 4 gelang. Kecuali yang putih tadi ya. Kalau yang putih tadi itu udah ada tulisannya. Kalau yang putih kotak tadi loh, yang resistor gede-gede wattnya, yang lebih dari setengah watt itu biasanya udah putih warnanya, kotak, dan itu tulisannya udah ada tulisannya, misalnya 10 ohm kayak gitu dan sebagainya. Nah, kalau yang kisaran kita beroperasi dengan seperempat watt dan setengah watt itu ada 4 ya, ada 4 gelang. Dan teman-teman harus paham, harus dihafalkan. Karena hafalnya gini, hicome jiku hibi uap, ada 8 ya, 9 ding. Hicome jiku hibi uap, hiki hitam, hijau, coy apa? Co itu coklat, merah, kuning, hicome ada jingga dulu, jingga kuning, hijau, ungu, atau abu-abu tak berwarna. Itu yang putih maksudnya, putih itu tak berwarna gitu. Jadi hicome jiku hibi uap, hijau biru hibi ungu uap ya. A itu abu-abu, P-nya putih. Masih ingat belum? Udah ingat soalnya. Masih ingat belum teman-teman? Hicome jiku hibi uap. Hicome jiku hibi uap. Dihafalin dulu ya. Aku mau dulu. Ini tak kasih tahu yang di sini dulu. Nanti kita langsung baca yang lain, tak kasih gambarnya. Hicome jiku hibi uap. Kan pertama itu kan puluhan teman-teman. Angka pertama ini kan ada ya. Angka 1, angka 2. Benar yang dikatakan Mas Bintang tadi. Angka 1 itu adalah puluhan. Ya, angka 1 yang gelang pertama itu adalah puluhan. Gelang kedua itu satuan. Yang ketiga itu bukan satuan dan puluhan, tapi dia adalah faktor pengali. Jadi 10 pangkat. 10 pangkat ya. Yang terakhir adalah nilai toleransi. Nah, yang pertama kalau misalnya kita paham tadi ya, hicome juku buat. Kalau merah apa? Hitam atau hicome, merah berarti 3. 0 dari 0 ding, hicome juku biuap. Hitam itu 0, coklat itu 1, merah itu 2. Nah, merah itu 2. Merah 2 ya. Berarti itu 20 maksudnya. Ya, 20. Kemudian ini jingga ya. Ini. Jingga berapa teman-teman? Ini ungu kok jingga? Ungu, Pak. Oh iya, ungu 7. Ungu berapa? 7. Ya wes. Ini aku ikut lagi mana nih kayak magenta ya. Kita anggap ungu. Jadi 7. Berarti kan 20 tambah 7 kan satuan ya. Berarti 27. Kayak gitu. Ya. 27. Terus kuning ya. Hicome jiku 5. Berarti 4 ya. Kuning itu 4.
4 itu maksudnya bukan dikali 4, bukan. Tetapi dikali 10 pangkat 4. Ya. 27 dikali 10 pangkat 4. Jadi faktor pengali itu maksudnya, kalau dia menunjukkan kuning, dia kuningnya nilainya 4, itu maksudnya pangkatnya dari 10. Gitu. Jadi berapa? 27 kali 4. 270.000. Nah, 270.000. Kemudian yang terakhir nilai toleransi itu ada 3 setahu saya. Yang pertama itu emas, perak, dan tidak berwarna. Yang emas itu 5%, yang perak itu 10%, dan yang tidak berwarna itu 1%. Biasanya seperti itu. Yang 1% yang coklat kayaknya, Pak. Coklat ya? Iya. Tapi itu 5 gelang biasanya. Oh ya. Boleh seperti itu. Tapi juga ada yang namanya tidak berwarna itu juga 1%. Nah, teman-teman itu ya. Tapi yang biasanya kita temui di mana? Yang kita beli, misalnya di toko komponen itu banyaknya itu yang emas dan perak. Tapi juga ada 1% yang coklat itu banyak juga. Kayak gitu. Oke ya, di sini ya. Aman ya. Coba sekarang kalau udah aman. Oke. Ini belum kita ajarkan yang 5 gelang. Kalau 5 gelang itu nanti ada ratusan, puluhan, sama satuan. Nah, ini teman-teman. Kalau misalnya saya punya gelang warna seperti ini anunya berapa? Nah, tunjuk aja deh. Teman-teman. Coba Mas apa ya? Oh, ya. Coba Mas Aditya Ari. Di tempat nggak, Mas? Ya, Pak. Oke. Ini Mas dihitung, Mas. Ada merah gelang pertama, kuning sama biru sama ini emas. Terakhir gelang terakhir. Oke, berapa itu, Mas? Nilainya berapa? Biru tuh. Coba Mas hitung dulu ya, pelan-pelan. Iya, Pak. Aku mau bawa ikan. Mana? Ini nyari apanya ya, Pak? Resistansinya. Nyari nilainya. 24 juta, Pak. Saya lihat, Pak, kalau resistansinya. Nyarinya. 24 juta ya. Hmm. Bisa ya, Mas ya? Aman ya? Bisa, Pak, dikit-dikit mah, tapi lama. Nah, yang penting bisa dulu. Mantap, Mas. Makasih ya, Mas Aditya ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak on cam. Nggak apa-apa. Nanti disesuaikan kondisi aja. Nah, Makasih, Pak. ini toleransinya berapa, Mas? Kalau Mas? Emas 5, Pak. Oke, sip. Benar ya, teman-teman? Seperti itu cara ngitungnya. Mau lagi nggak? Tak cariin lagi.
Cari lagi nih, satu lagi ya. Boleh, Pak. Udah. Nah ini, aduh kecil banget ya, nggak apa-apa lah. Ini Mas. Oke, saya bisa apa ya? Mas apa ya? Mbak siapa ya? Mas Ari Kurniawan deh. Mas, dihitung Mas. Warnanya apa aja, Pak? Ini warnanya coklat, hitam, hijau sama perak. Itu. Yang coklat, hitam, hijau, perak ini, Pak. Ya. Coklat, hitam, hitam, coklat, hijau. 1 mega. Bentar, toleransinya berapa ya? Perak 10. Nilainya 1 mega 10%, Mbak. Ya. Terima kasih ya Mas Ari. Ya, memang teman-teman kayak gitu ya. Cukup mudah untuk menghitungnya. Tapi cuma harus hati-hati ya teman-teman untuk menentukan ini. Jadi kalau nanti apa namanya teman-teman beli komponen, misalnya Bu, Pak, saya beli komponen resistor dengan harga segini. Maksudnya harga itu nilai segini ya. Nilai segini. Nah, nanti teman-teman cek dulu tuh gelangnya ya. Nanti jangan-jangan salah. Soalnya saya sering banget dulu waktu beli itu salah ternyata. Diambilkannya salah sama yang menjualnya. Gitu. Nah, ini ya. Ini benar yang tadi sudah kita lakukan ya. Kalau misalnya dia tadi 10% ya 10% dari ini. Nilai total ini, nilai harga omnya ini. Jadi dia minimal berapa, maksimal berapa. Nah, ketelitian toleransi itu dibutuhkan untuk tergantung kita membuat rangkaian apa. Tidak semuanya yang lebih teliti toleransinya itu sesuai dengan rangkaian kita. Tergantung kita membuat rangkaian apa. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pengukuran hambatan dengan multimeter, biasanya itu ada kalinya teman-teman. Kalau yang di multimeternya teman-teman ada kali 1, kali 10 dan atau di set ke K ohm gitu ya. Tergantung sih itu. Itu batas ukur namanya. Batas ukur untuk mengukur suatu resistor. Nah, kalau misalnya cuma dikali batas ukurnya sampai misalnya nih 10 ohm di multimeter. Yang teman-teman apa namanya? Yang teman-teman cek itu lebih dari 10 ohm, misalnya 20 ohm. Nanti biasanya mentok sih. Dia mentok ke 10 ohm itu. Nanti kan sisanya kan harusnya ada 10 ohm lagi. Maka dari itu di set ke yang lebih besar gitu batas ukurnya. Enggak ke 10 ohm. Nah, gitu. Itu mungkin antar untuk resistornya ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang tinggal melakukan praktikumnya nih. Nah, teman-teman sekarang saya tunggu. Ini bisa dibuat dulu, teman-teman. Dihitung dulu. Ya. Ini ada kode atau warna gelang, ada 5.
ada 5 ya. Kemudian coba diisi aja. Ya, tak tunggu kisaran 10 menit harusnya selesai nih. Oke, monggo. Nanti kita isi bersama-sama yang sini. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas? Ini dibuat file apa cuma menghitung awangan saja, Pak? Ini dibuat file sekalian aja Mas, soalnya nanti itu akan masuk ke hasil laporan kalian. Nggih, Pak. Ya. Tahu? Gimana Mas? Enggak, Pak. Saya baru masuk lagi. Tadi keluar sendiri, Pak. Itu dikerjain, Pak, atau gimana, Pak? Ya, Zain. Ini Oh. Zain. Maaf ya, Pak. Oke, ini jalik lagi hujan soalnya. Jaringannya jelek. Ya. Masih.
Oke, udah belum teman-teman? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Nah, sip. Ya kita isi yuk. Di sini berapa nih? Yang nomor 1. 4.100. 4,7 kilo ohm. 4,7. 4,7 kilo ohm, Pak. Salah lihat tadi. Oke, 4,7 ya, ohm. 1 juga ya. Kan di sini udah ada ohm, jadi kita 4,7 K. Nah, ini 5 sen. Bawahnya 100 kilo. Oke. Nah, 5 sen. Oke, bawahnya jingga. 33 kilo. Yes, 3 persen. Coklat hitam 1 kilo. coklat hitam coklat emas ini 5 loh Mas. Berapa nih? 0. 1 kilo, Pak. 1 kilo, Pak. Untuk saya, sip. Saya. Terakhir, merah hitam 220 ohm. 20. Yes. Top. Ini ya teman-teman. Ini bisa dituliskan di tabelnya masing-masing. Ya. Nah, ini sebagai acuan kita nanti untuk praktikum. Ya. Ini yang sebagai acuan kita untuk praktikum. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah merangkai, teman-teman. Merangkai dari sini, ya. Dari nilai-nilai ini ke dalam sini. Nah, nanti ada 2 sistemnya. Itu rangkaian simulasi dan langsung praktek langsung. Kalau praktek langsung saya nggak mudah-mudahan ada ya. Ini teman-teman cari ini ya. Cari resistor di beli gitu. Ada nggak ya kayak gini? Kalau misalnya nggak ada, kita cukup simulasi saja sih. Tapi di sini memang ada 2, jadi ada hasil simulasi dan hasil pengukuran langsung. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah nilai resistansi berdasarkan perhitungan. Masih ingat nggak ngitung cara seri dan paralel? Ini ya. Saya contohkan nomor 1 dulu. Cuma 1 saja untuk rangkaian pertama. Untuk rangkaian yang kedua sama ketiga nanti teman-teman hitung sendiri ya. Oke. Siap. Yuk. Jadi saya akan buka ini aja yang lebih bisa buat orek-orekan. Orek-orek biar buat bisa diorek-orek. Nah,
Nah, ini tak orek-orek ya teman-teman ya. Jadi kan kita cari untuk R totalnya. R totalnya ya. R totalnya kan bisa kita hitung ini ya. Kita seri dulu. Pertama kan seri. Saya dari paling ini ya, paling belakang itu R2 plus R4. Ini saya namain RS1. Berapa teman-teman? 2K2. 100K? Berapa? 2K2. R2 plus R4. Ini loh, ini R2, ini R4. Wah, Oh, dari situ. Berapa? R4 1K. R2 100 ohm. Gini ya, 100 kilo. ya enggak? Ya. Terus kita, nah, kemudian, nah ini kan tinggal ini kan jadi merge ya, jadi merge gini ya. Ini jadi merge, jadi misalnya ini kan kita ini bebas ya teman-teman. Ini cuma UK sama Britania. Tergantung terserah. Saya sukanya yang kayak gini sih. Nah jadi kayak gini ya rangkaiannya. Ini rangkaiannya seperti ini. Nah ini kan jadi RS1 nih teman-teman. R1. Ini R3. Ini R1. Terus kemudian kita cari RP1. RP1 paralel ya antara RS1 plus R3. Berapa nih? 101K plus 33K. Berapa teman-teman? Hasilnya berapa? Nah, berapa tuh? Di sini nanti dikalikan aja ya. Berarti kan otomatis kan ini cuman nanti hasilnya itu adalah 101K dikali dengan berapa? 33K per 101K plus 33K. Hasilnya gitu. Berapa tuh? Habis nih. Harus ditarik ya. Hasilnya berapa teman-teman? Ada yang sudah menemukan? 66, Pak. 66K. 66 ohm. Kilo ohm. Kilo ohm. Oke.
Berarti ini ya, ini kan udah jadi satu RP1 ya. Nanti tinggal kita seri aja. Jadi total RT kita aja. Total itu R1 ditambah RP1. R1 berapa? 4,7. Terus, sebenarnya benar nggak ya? 4,7 tambah 6,6. 70,7 ya? Oke, coba kita cek aja. Benar apa enggak? Teman-teman bisa buka Proteusnya. Jangan salah hitungannya. Oh ya, ini anu ya. Ini kan ada 2K2 ini diganti yang ini aja teman-teman, yang ganti ini yang ini aja ya. R1, R2, R3, R5. Ini diganti aja. Yang 1K, 2K2, 10K, 1K itu diganti aja. Ganti yang kita hitung tadi. Nah, buat aja, buka Proteus ya. Buka Proteus, kemudian new project. Terserah ya, ini tulisannya misalnya alat pertemuan 3_1 itu. Terserah teman-teman, kemudian ditempatkan senyamannya teman-teman, senyamannya. Terus dicari yang di sini P, cari aja ohmmeter. Nah ini ya, ohmmeter. Kemudian cari resistor. Nah ini aja, yang ini aja. Ini berapa? Ya, R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3, R4. Kita tarik aja. Jadi ini ada loh. Kita taruh. Terus kita hubungkan. Oke, kita hubungkannya gini. Nah, kita hubungkan. Udah, terus kemudian jangan lupa ini diganti. R1 tadi. R1 kita ganti dengan ini 4 apa ya ini ya? 4.700 ya berarti ya. Ini. Ini ya. 1.700 gini aja, terus saja. Terus 4,7K ya. 4,7K itu berarti ya sama halnya ini ya. 4K7 ya. Terus R2 berapa? 100. Terus R3 33. Terus coklat yang 4 1K. K kecil.
Coba kita cek. Wah ini maksimalnya jangan lupa kilo ohm ya. Jangan lupa ya teman-teman, ini batas ukurnya jangan lupa di 29 nih. Bener nggak sih tadi hitungannya? 9. 9 kan? 29,573. Hitungannya tadi berarti ada yang miss. Belum tak hitung sih tadi. Coba aja dihitung kembali ya, teman-teman. Ini tambah ini berapa? Kan dengan 101K. Terus kemudian diparalelkan dengan ini. Nanti setelah diparalelkan bisa disaringkan dengan ini. Itu. Jadi yang diparalelkan kan yang di sini dulu. R3 sama R seri 1 ini. Kemudian disaringkan dengan R1. Nanti hasilnya itu mendekati 29 harusnya. Tuh. Nah, nanti teman-teman, kalau hitungannya yang manual tadi dimasukkan ke dalam sini ya. Dimasukkan ke dalam sini. Soalnya tadi harusnya ya. Ini belum dapat soalnya belum benar. Di sini kan 29, berapa tuh? 29,573. 573. Nah, ohm. Nah, ini di sini nanti errornya itu adalah di sini kurang ini, error simulasi dikurangi perhitungan, ya. Jadi di sini adalah simulasi, hasil simulasi kurangi perhitungan manual. Nah, ini yang perlu ini error namanya. Dia ada selisih berapa? Nah, dan teman-teman kalau misalnya menggunakan multimeternya sendiri-sendiri, itu ditulis merek multimeternya, ya. Merek multimeternya apa, kemudian dilakukan merangkaian seperti ini ya, rangkaian seperti ini, 1, 2, 3, kemudian langsung diukur aja. Nanti errornya pasti beda-beda di sini, tergantung merek multimeternya. Kalau ini pengukuran langsung, tapi kalau misalnya ini teman-teman nggak mendapatkan di toko terdekat, ya sudah, tidak perlu dipaksakan, hanya menggunakan simulasi saja. Itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang bisa memasukkan ini dengan data-data ini, nah nanti kemungkinan ada nilai-nilai tambahan ya. Oh ya, hari ini yang kemarin belum saya grade ya, nanti saya grade habis ini. Grade untuk nilainya minggu kemarin. Nah, itu untuk praktikumnya yang pertama. Oke, untuk resistor yang pertama. Jadi ada rangkaian, coba nanti teman-teman dihitung dulu manual, kemudian nanti dimasukkan, dibandingkan dengan simulasinya. Simulasinya ini ya. Ini hasilnya 29,573K harusnya ya ini. Ini titik koma kok, 29,573 ohm. Titik itu koma. Penasaran saya, ini berapa sih? Coba di kalkulator aja. Aduh. 1 Cirolo kali 3. K-nya dihilangin aja deh. Nggak bisa nih. Bisa nih. 101 kali 33 bagi 1,4. Ya. Itu ya. Berapa tuh? 2,25 ini ya. Terus ditambah 1. Ini beda. 1, 2, 3 kali 3, 2, 3. Hasilnya ini dibagi dengan
201 tambah. Ya, ini 24-an itu ya. Hasilnya ini 24 juta. 24. Kok komanya 2 ya? Ada koma di sini ya. 24 ini ya. 29. 29 hasilnya. Iya, Pak. Ya wes. Terus ditambah ini berarti 24 tambah 4,7 ya, kisaran 29 ya. 47 K. Ya. Kisaran 29. Sip. Benar berarti. Itu ya teman-teman ya. Itu caranya untuk menjawab yang pertama. Terus yang kedua kita harus tahu teman-teman, itu terkait dengan resistor variabel dan potensiometer. Apa yang harus kita ketahui? Dia itu kalau potensiometer sama atau yang dinamakan dengan resistor variabel itu ada dua. Itu linear, bentuknya itu linear sama logaritmik. Biasanya kalau yang kita temui yang linear itu lebih mahal dibandingkan dengan logaritmik. Yang teman-teman potensio itu ya bentuknya seperti ini, yang mungkin Mas pernah beli ya Mas ya, yang 10K atau yang apa itu biasanya itu logaritmik. Oh, yang potensio biasa itu kan? Oh, yang potensio biasa harganya 5.000-an tuh Mas, itu biasanya logaritmik karena dia tuh datanya gini, melengkung ya, melengkung. Yang coba Mas bilang, nah kayak gitu, itu logaritmik, biasanya logaritmik. Nah, kalau teman-teman tahu di audio itu ya, audio itu biasanya menggunakan kalau diputar-putar kontinu terus ya itu, putar-putar kontinu itu biasanya linear. Nah, itu biasanya ya harganya memang lebih mahal ini ya gitu. Nah, ini teman-teman ini aja, ambil aja di sini. Misalnya tulisnya ini ya, kata kuncinya potensiometer ya. Enggak ada. Berarti variabel. Trimmer ya di sini ya. Namanya trimmer. Nah, yang ini pot, yang pot aja teman-teman. Tulis saja pot. Berarti kata kuncinya pot. Nah, ini ya. Pot device ini. Kalau enggak pakai pot HG juga nggak masalah. Oh, yang ini aja sih. Yang pot HG ya, teman-teman. Yang pot HG karena di sini ada penggantian linear, logaritma dan anti-log law. Ini kan hukumnya. Yang pot HG berarti, yang pot HG. Nah, coba ya. Nah, ini kan pot HG ya. Kemudian kita kasih sini. Nah, nanti ada dua yang diukur kakinya. Jangan lupa ini seperti ini ya. Bentuknya, hubungannya. Yang dihubungannya seperti ini. Ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini digabungkan. Masuk yang ke sini. Nah, ingat teman-teman, untuk di sini panduannya adalah kita menggunakan 10 kilo. Ya, 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo berarti ininya kita set ke 10K, bukan 1K. Nah, gitu ya. Terus coba kita jalankan saja. Ini max, jangan lupa kalau misalnya 10K, ini diganti dulu. Range-nya jangan ke ohm, tapi ke K ohm. Nah, 5 ya, 5K. 50% kan 5K ya. Sini menunjukkan 50%, berarti di sini 50% dari 10K, maksudnya gitu. Gitu. Artinya 5K ya ini ya, 5K. Nah, yang di sini teman-teman bisa di sini hasil pembacaan ohmmeter 5K. Gitu.
Oke. Nah, ini kan ada linear dan logaritmik ya. Nah, ini tadi sebelum saya set, kita cek dulu di sini. 2 kali. Nah ya. Harusnya klik 2 kali bisa. Harus begini nih ya. Nah ini linear ya teman-teman. Tadi yang saya cek itu adalah linear. Coba kalau misalnya log ya. Log untuk 80% atau berapa? Tambah aja terus sampai berapa ya? 80-an nanti dia kalau 80 kan harusnya 8K ya. Gue nggak tahu ini kalau logaritmik gimana. Kebalik berarti. Ini kebalik teman-teman. Kebalik. Ini kebalik ini. Ini saya jelek ini ya. Nanti di mana aja. Nah, 80%. Harusnya kan 8K ya. Ini kan 8% jadi 6,5 logaritmik. Coba kalau kita set ke linear. Dua. Oh, dia benar tadi ya. Astagfirullah. Salah. Kalau linear kan 8K. Ini belum. Harusnya 8K. Kan dia linear. Jadi 80% dari 10K itu kan harusnya 8K yang benar. Nah, kalau yang ini harusnya kan dia malah turun ya, teman-teman. Ketika 80 waktu logaritma itu dia berarti kan logaritmanya itu turun gini. Logaritmiknya bukan ke sini ya, bukan ke atas tapi ke bawah ternyata kalau yang logaritmik ini. Logaritmik dari resistor variabelnya. Jadi semakin tinggi persenannya, dia malah turun nilainya. Nah, nanti teman-teman bisa bisa simulasi di situ, bisa ngecek bagaimana. Kalau anti-log biasanya dia semakin tinggi, semakin ke 0, berarti dia ke atas ke bawah. Melengkung gini. Naik lagi malahan. Gini berarti. Ya, coba nanti teman-teman bisa disimulasikan hasilnya seperti apa, ya. Nah, nanti hasilnya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam tabel ini. Masukkan ke dalam tabel ini hasil pembacaan ohmmeter ya. Bisa dimasukkan ke sini satu persatu. Hasilnya berapa? Kemudian diplot ke sini. Ini kan ada grafik ya. Posisi putaran potensio itu ya diambil saja per 10%. Jadi 10%, 20% sehingga 100%. Kemudian nanti digambarkan di situ, di sini nih. Digambarkan di sini. Nah, di sini ada poin penting. Saya tulisin ini sub poin penting. Teman-teman intinya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini atau statement-statement ini itu untuk pembahasan kalian. Ini yang penting kalian jawab dan itu dipaparkan dalam suatu pembahasan. Gitu ya. Di sini misalnya ada pertanyaan hubungannya apa sih resistor variabel linear itu, kurva hubungan ini. Apa arti kurva hubungan pada resistor variabel linear ini?
hubungannya resistansi dengan potensio itu apa? Yang persenannya ya, putaran potensio itu apa? Lalu kalau logaritmik gimana? Kalau linear seperti apa? Gitu. Nah, itu nomor 2. Jadi ya, ini cuma sebagai pemantik kalian sih. Berdasarkan hasil pembacaan kode warna dan pengukuran pada tabel 4 ya, 4 dan 5 kalau misalnya 5 bisa dilakukan, itu adakah perbedaan? Jika ada, penyebabnya apa? Nah, itu penyebabnya apa? Teman-teman harus paham itu. Gitu. Kenapa ada perbedaan itu dalam artian error ya? Perbedaan itu adalah error yang didapatkan. Kenapa bisa berubah seperti itu? Kenapa ada perbedaannya? Gitu. Kalau simulasi seperti apa? Mungkin kalau simulasi itu hampir errornya itu 0, mendekati 0, bahkan nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan multimeternya sendiri-sendiri, pasti ada perbedaannya. Itu signifikan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh? Ya, Untuk penugasan ini bersifat individu atau kelompok, Pak? ini individu. Tapi kalau misalnya ini ya, bagian ini misalnya untuk merek multimeter atau pengukuran langsung gini dan simulasi boleh kelompok. Tapi pembahasan tidak boleh kelompok. Jadi sharing data boleh. Gitu Mas. Jadi sharing data boleh, tapi mengumpulkannya individu ya, Pak? Ya, pembahasan juga nggak boleh sama. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kelihatannya ini mau nganu loh ini, mau luring loh. Nanti sore saya rapat sama Prodi. Teman-teman akan diluringkan. Amin. Amin. Ditunggu saja. Tapi nanti ada mekanismenya mungkin 50-50 dulu. Yes. Semoga tidak kembali di rumah lagi lah pokoknya. Capek juga ya di depan laptop. Iya benar. Pak. Ngantuk, Pak. Nah, iya. Tapi waktu saya sekolah dulu yo kuliah di kampus tuh yo ngantuk, Mas. Di kelas gitu ya ngantuk. Berarti sebenarnya sama aja ya, Pak? Oh, sama aja. yang nggak ngantuk itu waktu praktikum. Kalau praktikum nggak ngantuk, soalnya di lab ya, nggak boleh ngantuk. Seru, Pak, kalau di lab. Tapi kan paling enggak ketemu suasana baru dulu tuh, Pak. Yang marah nggak ngantuk ketemu konco-konco nih. Karo di kuis yang marah ngantuk. Dari kelas itu buat gawe ngantuk. Oke ya, gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mungkin itu. Nah, ini saya akan upload sekalian, ya. Sambil sembari saya nilai nanti yang kemarin. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Pak, mungkin izin bertanya, Pak. boleh. Gimana, Mas? Struktur itunya laporannya sama seperti kemarin, Pak. Sama. Wah, strukturnya udah saya upload di ini ya, di Bismart. Teman-teman bisa diambil dari situ. Kasih, Pak. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Boleh. Kan tadi saya ini Proteus Pak ya, dari kemarin disuruh masukin kuncinya Pak, gimana Pak? Nggak bisa ya? Iya, Protesnya berapa ke Windows berapa, Mas? yang 8 Pak, yang sesuai Bismarck. Tapi Windows-nya berapa? Windows-nya Windows 10. Coba kamu sharing, Mas. Ya, bentar Pak.
Gini Pak, Belum kelihatan. udah kelihatan belum Pak? Nah, udah. Begini, Product license key. Oh, ya. Di next aja Mas, coba. apa Klik. Pak? Nggak bisa Pak, mutar gini terus Pak. Terus ya. Iya, Coba back Mas, coba back. Harusnya kan ada masukkan license key-nya dulu. ini Pak, buffering Pak, nge-lag Pak Oh, di kamu saya. ngebug ya itu laptopmu. Iya Pak, paling ntar Pak saya ini lagi, pakai versi Ya, lain ya. bisa. Ya udah. Nanya ke teman, soalnya teman satu jurusan juga. Pak, punten Ya. Pak. Ya. Saya juga gitu, cuman di reinstall bisa Pak. Gimana? Di uninstall. Uninstall terus diinstal lagi, tapi lisensinya di ini dulu, Benar kayak gitu emang. install. Benar. Ya nanti Mas, siapa tadi? Mas Teoku, Mas Aroyan, Ya, nanti ngobrol sama Mas Farid ya. Oke, Punya Mas Farid katanya udah berhasil ya. oke baik Pak. Makasih ya Pak. Oke. Nggak ada lagi. Kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin cukup itu ya teman-teman ya. Kalau yang belum sarapan, mau sarapan. Saya akhiri sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut masing-masing, berdoa dipersilahkan.